sini kami akan menjelaskan tentang kondisi dan juga cara pengelolaan daerah aliran sungai. Selamat menyaksikan. Daerah aliran sungai merupakan daerah yang dibatasi oleh pemisah air topografik yang terkering oleh sungai atau sistem yang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga semua aliran sungai yang jatuh di dalam akan keluar dari saluran lepas tunggal dari wilayah itu. Akhir-akhir ini, daerah aliran sungai menjadi sorotan karena berbagai sebab, antara lain, daerah sungai dipandangnya tidak hanya sebagai unit hidrologi, tetapi dapat diusulkan sebagai unit pembangunan. Daerah aliran di Indonesia ada banyak, ada sekitar 35 yang mengalami gejala kerusakan parah, disebabkan oleh penggunaan hutan tanah air yang kurang mendukung, serta pembangunan yang berkesinambungan. Sungai Cimanuk merupakan salah satu sungai besar yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Daerah aliran Sungai Cimanuk merupakan salah satu penopang utama sumber daya air di Jawa Barat. Secara administratif, Sungai Cimanuk terletak pada 4 wilayah kabupaten, yaitu Garut, Sumedang, Majalengka, dan Indramayu. Sungai sepanjang 337,67 km ini merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa Barat yang mampu menyediakan 2,2 miliar meter kubik air per tahun, yang sebagian besar dipergunakan untuk irigasi lahan pertanian. Sungai Cimanuk berhulu di kaki Gunung Papandayan di Kabupaten Garut pada ketinggian 1.200 di atas permukaan laut, mengalir ke arah timur laut dan bermuara di Laut Jawa di Kabupaten Indramayu. Hulu daerah Sungai Cimanuk yang terletak di wilayah Kabupaten Garut perlu mendapatkan ekstra perhatian dalam upaya pengelolaan daerah aliran Sungai Cimanuk. Pengaturan penggunaan lahan dalam pemanfaatan potensi-potensi ekonomi wilayah-wilayah yang termasuk dalam hulu daerah aliran Sungai Cimanuk pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan Sungai Cimanuk dalam mensuplai kebutuhan air, khususnya untuk irigasi di wilayah daerah aliran Sungai Cimanuk. Kerusakan dan lahan kritis pada daerah aliran Sungai Cimanuk menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung, Prijo Sambodo mencapai 40.875 hektar atau sekitar 28% dari daerah tangkapan airnya. Dari 11 titik, ada 3 lokasi yang mengalami kerusakan terparah hingga di atas 35%. Ketiga daerah itu adalah di daerah Cimanuk Hulu, lahan kritisnya sampai 8.057 hektar atau sekitar 50% dari daerah tangkapan air. Kedua, di sepanjang daerah aliran sungai Cikamiri, Ciroyom, 3.572 hektar atau 35% di Kabupaten Garut. Dan yang ketiga, sepanjang daerah aliran sungai Cialing, Cicacaban, 6.618 hektar atau 46% di Kabupaten Sumedang. Mengingat daerah aliran sungai sebagai suatu kesatuan ekosistem, maka perencanaan penggunaan lahan yang utuh sangat penting dan merupakan konsekuensi logis untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan daerah aliran Sungai Cimanuk sebagai sumber daya air di Provinsi Jawa Barat. Kurang tepatnya, perencanaan penggunaan lahan khususnya di daerah hulu dapat menimbulkan adanya degradasi daerah aliran sungai yang berakibat buruk seperti yang dikemukakan di atas. Cimanuk Hulu merupakan salah satu dari 42 das di Indonesia yang tergolong dalam das kritis dan perlu mendapatkan prioritas penanganan. Dengan luas lahan kritis diperkirakan sekitar 109.444 hektar. Pembukaan lahan atau penembangan hutan secara sembarangan di bagian hulu das Cimanuk dapat mengganggu distribusi aliran sungai di bagian hilir. Perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan terbuka akibat meningkatnya aktivitas pertanian maupun meningkatnya lahan terbuka terbangun untuk permukiman dan kawasan wisata mengakibatkan pada musim hujan debit air sungai meningkat
bahkan sampai menimbulkan banjir. Hal ini sebagai akibat meningkatnya aliran permukaan karena tidak mempunyai lahan menyerap air hujan. Untuk menjaga keberadaan Sungai Cimanuk sebagai salah satu penjubai kebutuhan sumber daya air utama bagi penduduk Jawa Barat, diperlukan upaya serius untuk mengatasi meluasnya lahan kritis di daerah Hulu Das Cimanuk. Perlunya pengaturan penggunaan lahan di daerah Hulu Das Cimanuk yang dihubungkan dengan kelestarian sumber daya air didasari dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Kuantitatif. Perlunya pembesaran suplai ke dalam tanah sehingga menambah tabungan air tanah dan meningkatnya suplai air tanah ke alur sungai yang berdampak mengurangi frustasi debit limpasan. 2. Kualitatif. Mengurangi kandungan material tersubstansi pada aliran sungai atau suspended load sebagai akibat bertambah besarnya air hujan yang masuk ke dalam tanah sehingga pengisian permukaan berkurang. Di samping itu, perlu pula dibentuk komunitas-komunitas dari masyarakat di sekitar daerah aliran sungai yang bisa mengelola lahan kritis menjadi lahan konservasi yang produktif. Nah, komunitas masyarakat tersebut dibentuk sebagai stimulus untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemeliharaan lingkungan di sepanjang daerah aliran Sungai Cimanuk. Melalui komunitas tersebut, dapat dilakukan penghijauan kembali lahan kritis dengan penanaman beberapa komoditas yang bernilai ekonomi, sehingga dapat mengurangi perambahan hutan yang seringkali dilakukan oleh masyarakat. Kemudian penghijauan kembali lahan-lahan kritis dengan tanaman keras yang bernilai ekonomi diharapkan mampu memberi pendapatan tambahan bagi petani dan warga di sekitar daerah aliran Sungai Cimanuk. Dengan metode street farming semacam pola tumpang sari, sehingga berbagai jenis tanaman yang ditanam dapat dipanen periode mingguan, bulanan, juga tahunan. Adapun beberapa jenis tanaman yang dianggap cocok ditanam di lahan kritis daerah aliran Sungai Cimanuk, diantaranya itu adalah alpukat, kayu putih, kopi robusta, kemiri, dan jeruk nipis. Disadari hal tersebut, maka penerapan konservasi partisipatif pada daerah aliran Sungai Cimanuk merupakan sesuatu yang sulit mengingat. Yang pertama, kondisi sub daerah aliran Sungai Cimanuk hulu yang sangat kritis dengan rata-rata sedimentasinya sebesar 57 meter kubik per hektar per tahun atau setara 5,7 mm per tahunnya. Yang kedua, kondisi tanah subur yang mengundang untuk digarap hingga puncak-puncak bukitnya. Dan yang ketiga, belum terpadunya upaya konservasi yang dilakukan sebelumnya oleh para stakeholders. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kondisi dan cara pengelolaan daerah aliran sungai. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.